Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi-materi fikih yang ada di dalam kitab Matan Safinatun Najah. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas masalah sholat jamak dan sholat qasar. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Faslun syurutu jam'i taqdim arba'atun. Al-bada'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udhri. Thumma faslun syurutu jam'i ta'khir ithnan. Niyatut ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha wa dawamul udhri ila tamami thaniyah. Faslun syurutul qasri sab'atun. An yakuna safaruhu marhalatain wa an yakuna mubahan wal ilmu bijawazil qasri wa niyatul qasri 'indal ihram wa an takuna sholatu rubaiyah wa dawamus safari ila tamamiha wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Ini tadi adalah matan-matan yang menjelaskan atau menyebutkan hukum-hukum berkaitan dengan sholat jamak dan qasar, khususnya tentang syarat-syarat sahnya sholat jamak dan sholat qasar. Pada fasal yang pertama dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat jamak takdim, sholat jamak takdim. Qal faslun fi syuruti jam'i takdim arba'ah. Syarat sahnya jamak takdim itu ada 4. Di dalam kitab Safinatun Najah berbunyi seperti itu. Pertama, apa itu jamak takdim atau apa itu jamak? Jamak itu adalah melakukan dua sholat yang waktunya berbeda di dalam satu waktu. Yaitu apa? Yaitu misalnya menjamak sholat duhur dan sholat asar di waktu zuhur, dan melakukan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib, itu namanya jamak. Oke, menggabungkan dua sholat yang waktunya itu berbeda di dalam satu waktu. Oke. Nah, kalau misalnya dikumpulkannya pada waktu yang pertama atau digabungkan pada waktu yang pertama, yaitu misalnya duhur sholat asar dilakukan di waktu duhur atau sholat isya dilakukan di waktu maghrib, maka itu namanya jamak takdim. Kalau misalnya sholat duhur itu dilakukan di waktu asar atau sholat isya itu sholat maghrib itu dilakukan di waktu isya, maka itu namanya jamak takhir. Oke. Adapun qasar yang akan kita bahas nanti adalah menjadikan sholat yang tadinya 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Oke, untuk masalah jamak ini hanya berlaku pada 4 sholat saja, yaitu sholat zuhur, asar, dan maghrib isya. Oke, zuhur, asar, dan maghrib isya. Dan penggabungannya hanya boleh zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Tidak boleh maghrib digabungkan dengan asar, atau isya digabungkan dengan duhur, atau isya dengan subuh, atau subuh dengan duhur. Jadi tidak semua sholat itu bisa digabungkan ke mana saja. Aturannya seperti itu. Artinya yang dibolehkan hanya duhur digabung dengan asar pada waktu duhur atau pada waktu asar, dan maghrib digabungkan dengan sholat isya pada waktu maghrib ataupun pada waktu isya. Nah, kemudian oke, sekarang kita akan membahas masalah jamak takdim. Apa syarat-syarat yang dibolehkan atau syarat-syarat sahnya seseorang melakukan yang namanya jamak takdim, yaitu melakukan 2 waktu sholat pada waktu pertama.
Oke, dikatakan di sini syurutu jam'i takdim arba'ah. Syarat sahnya jamak takdim itu ada 4. Oke, sebenarnya dia ada sekitar 7 syarat, tapi di sini yang disebutkan adalah 4. Maka kita bahas yang 4 ini yang disebutkan, kemudian nanti kita akan tambahkan yang belum dibahas di sini. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Yang syarat yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Kalau misalnya melakukan jamak takdim, maka apa? Maka harus memulai dengan sholat yang pertama. Artinya ketika menjamak sholat duhur dan asar di waktu duhur, maka yang harus dilakukan adalah duhur dulu baru asar. Tidak boleh asar dulu baru duhur. Nah, demikian juga kalau misalnya melakukan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib, maka yang harus dilakukan adalah sholat maghrib dulu, tidak boleh sholat isya dulu. Oke, kalau misalnya dibalik sama orang yang melakukan ini, misalnya dia sholat asar dulu atau sholat maghrib dulu, ini untuk jamak takdim, atau sholat isya dulu untuk jamak takdim, maka apa? Maka yang dia dahulukan itu yang harusnya diakhirkan itu tidak sah. Kalau misalnya sengaja. Kalau misalnya sengaja dan tahu bahwasannya hukumnya itu tidak boleh, maka tidak sah. Tapi kalau misalnya tidak sengaja, maka hukumnya apa? Maka hukumnya itu hanya dianggap sholat sunnah biasa, atau kalau misalnya dia punya tanggungan qodok sholat, maka itu dianggap sebagai pembayaran qodok. Oke? Nah, kemudian juga syarat selanjutnya adalah apa? Syarat selanjutnya waniyatul jam'i fiha. Waniyatul jam'i fiha. Ay fil ula. Oke. Syarat selanjutnya adalah melakukan atau berniat untuk menjamak sholat tersebut ketika dia sedang melakukan sholat yang pertama. Jadi niat jamak di sini harus ada ketika apa? Ketika dia sedang melakukan sholat yang pertama, yaitu ketika sholat duhur. Tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram, tapi ya walaupun bersamaan dengan salam itu masih sah. Tapi tidak boleh niat itu baru muncul ketika apa? Ketika sudah selesai sholat yang pertama. Jadi jamak takdim di sini sah apabila niatnya itu pada sholat yang pertama. Oke. Nah, tentu lebih afdolnya apabila diniatkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu sunnahnya seperti itu. Kemudian syarat sah selanjutnya wal muwalatu bainahuma. Artinya melakukan dua sholat tersebut dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama atau tidak lama, dengan jeda waktu yang tidak lama. Ukuran lamanya di sini adalah ukuran dua rakaat sholat yang dilakukan hanya rukun saja. Kira-kira sekitar 3 menit atau 2 menit atau 3 menit lah. Artinya 2 rakaat sholat itu 2 rakaat sholat kalau misalnya melakukan rukun saja itu kira-kira sekitar 2 menit atau 3 menit. Maka kalau misalnya lebih dari itu, maka jamak takdimnya maka dia tidak boleh melakukan sholat yang kedua, karena jamaknya sudah tidak sah, maka harus dilakukan pada waktunya. Oke. Kemudian selanjutnya syarat sah selanjutnya wadawamul udri, yaitu udurnya harus masih ada. Kalau misalnya udurnya itu sudah hilang atau sudah habis, tentunya untuk jamak takdim di sini ada 2 udur, yaitu safar, yaitu bepergian, dan bepergian keluar daerah dan hujan. Tentu kalau artinya kalau misalnya dia belum sampai melakukan sholat yang kedua,
belum sampai melakukan sholat yang kedua, ternyata dia sudah sampai di daerahnya atau di daerah yang dia akan bermukim di situ lebih dari 3 hari, maka apa? Maka dengan demikian dia tidak boleh melakukan sholat yang kedua karena dia hukumnya sudah mukim, sudah bukan di safar lagi. Alasan dibolehkan dia jamak untuk melakukan jamak sudah hilang, sehingga apa? Sehingga dia tidak boleh melakukan sholat yang kedua ini di waktu yang pertama karena udurnya sudah tidak ada. Demikian juga kalau misalnya dia melakukan sholat jamak takdim ini karena hujan, maka kalau misalnya hujannya berhenti, maka tidak boleh melakukan sholat yang kedua. Oke, sholat yang kedua. Tentu untuk jamak takdim karena hujan ini ada syarat-syarat tambahan. Dia harus dilakukan di masjid dan masjidnya itu dan harus dilakukan dengan berjamaah dan hanya boleh jamak takdim saja dan tidak boleh jamak takhir. Itu untuk masalah jamak karena hujan. Oke, ini tadi 4 syarat yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang belum disebutkan ada 3 syarat, yaitu yang pertama dhannu sihhatil ula, yaitu mengira bahwasanya sholat yang pertama itu, yang dilakukan pertama itu zuhur atau maghribnya itu adalah sah. Kalau misalnya dia tahu bahwasanya sholat yang pertama itu, yang zuhur atau asar itu tadi belum sah, maka belum boleh melakukan sholat asar atau isya setelahnya. Harus mengulangi sholat zuhur tersebut sampai sah. Oke, harus mengulangi sholat zuhur tersebut sampai sah. Kalau misalnya baru sadar atau baru tahu bahwasanya sholat yang pertama itu tidak sah setelah melakukan sholat yang kedua, maka sholat yang pertama itu tadi dianggap qadha. Kalau misalnya punya tanggungan qadha, dan dianggap sholat sunnah biasa kalau misalnya tidak mempunyai tanggungan qadha. Kemudian juga syarat yang belum disebutkan juga, dia harus mengetahui bahwasanya dia boleh melakukan jamak. Dia harus mengetahui bahwasanya dia boleh melakukan jamak, sholat jamak ini. Artinya dia tahu bahwasanya dia sudah keluar dari daerahnya dan menuju suatu tujuan di luar daerahnya yang yang jarak antara daerahnya dan daerah tujuannya itu adalah 85 kilo atau lebih. Oke. Kemudian syarat yang ketiga yang belum disebutkan, artinya semuanya nanti jadi 7, yaitu waktu pertama harus masih ada. Artinya dia masih ada di waktu pertama. Tapi ini tentu ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar tidak mensyaratkan, walaupun ketika sholat yang kedua itu, waktu kedua itu masuk, oke, itu tidak menjadikan sholat yang sholatnya itu menjadi menjadi tidak sah, tetap sah menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli tidak sah, sehingga sehingga harus mengulangi semua sholatnya itu ketika sesudah masuk waktu yang kedua. Oke, itu tadi adalah syarat sahnya jamak takdim. Adapun syarat sahnya jamak takhir di sini dikatakan faslun syurutu jam'i takhir itsnan. Ada 2 di sini dikatakan, ada 2 syarat jamak takhir. Yang pertama adalah tentu jamak takhir tadi kita sudah jelaskan bahwasanya jamak takhir itu adalah melakukan 2 sholat yang waktunya berbeda di waktu yang kedua, yaitu melakukan sholat zuhur dan asar di waktu asar atau maghrib dan isya di waktu isya. Nah, syaratnya adalah yang pertama niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Artinya syarat sahnya sholat jamak takhir itu, seseorang yang akan melakukan jamak takhir dia harus
punya niat untuk melakukan jamak takhir di waktu sebelum waktu pertama itu habis. Artinya kalau dia mau jamak takhir zuhur dan asar, maka sebelum waktu zuhur habis itu dia harus sudah niat untuk mentakhir sholat zuhur tersebut. Demikian juga kalau mau menjamak takhir sholat maghrib dan isya, maka sebelum waktu maghrib itu habis dia harus sudah niat untuk mentakhir waktu mentakhir sholat maghrib itu untuk dilakukan di waktu isya. Nah, kemudian batasan terakhir niat ini ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Romli mengatakan dia harus niat takhir sebelum waktu sebelum waktu yang pertama itu tidak cukup lagi untuk melakukan sholat tersebut. Artinya kalau misalnya dia mau mentakhir zuhur ke asar, maka dia boleh mentakhir dengan syarat dia harus niat mentakhir sebelum waktu zuhur itu tidak cukup lagi untuk melakukan sholat zuhur. Oke, demikian juga kalau dia mau mentakhir sholat maghrib, maka dia harus niat takhir sebelum waktu maghrib itu tidak cukup lagi untuk melakukan sholat maghrib. Kalau misalnya dia baru niat takhir setelah waktu maghrib itu atau waktu zuhur itu tersisa hanya waktu zuhur yang tersisa itu tidak cukup lagi untuk melakukan sholat zuhur, atau waktu maghrib itu tidak cukup lagi untuk melakukan sholat maghrib, maka niat takhirnya tidak sah dan sholat dia menjadi qadha. Kemudian selanjutnya itu menurut Imam Romli. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar, batas akhir melakukan takhir itu tadi, atau batas akhir melakukan jamak takhir itu tadi, niat takhir itu tadi sebelum waktu zuhur atau waktu maghrib itu tidak cukup lagi untuk melakukan 1 rakaat. Jadi kalau Imam Romli itu sholat penuh harus sebelum waktu itu tidak cukup lagi melakukan sholat tersebut. Kalau Imam Ibnu Hajar batasannya adalah 1 rakaat aja. Kalau misalnya sudah tidak cukup lagi waktunya untuk melakukan 1 rakaat, sudah tidak boleh niat takhir. Oke, kemudian syarat selanjutnya, syarat yang kedua yaitu dawamul udri ila tamamit tsaniyah, yaitu udurnya masih harus ada sampai selesai sholat sholat yang kedua. Udurnya masih ada sampai dia selesai melakukan sholat yang kedua. Kalau misalnya udurnya sudah hilang sebelum dia selesai sholat yang kedua, maka sholat yang kedua itu menjadi qadha, tidak menjadi ada. Oke. Kemudian dibolehkan juga menurut Imam Nawawi. Tentu ini bukan muktamad di dalam mazhab Syafi'i, tetapi ini adalah pilihan pendapat Imam Nawawi, bahwasanya orang yang sakit dan berat bagi dia untuk melakukan setiap sholat pada waktunya, itu dibolehkan juga melakukan jamak takdim maupun jamak takhir sesuai dengan syarat-syarat tadi. Oke, kemudian dibahas di sini masalah qasar. Oke. Dibahas di sini masalah qasar. Qal faslun syurutul qasri sab'atun an yakuna safaruhu marhalatain. Di sini masalah qasar. Qasar itu adalah Qasar itu adalah menjadikan sholat yang tadinya 4 rakaat, yaitu sholat wajib, yaitu zuhur, asar dan maghrib dan isya. Zuhur, asar dan isya menjadi menjadi 2 rakaat. Tentu hanya boleh 3 sholat ini. Selain 3 sholat ini tidak boleh diqasar.
yang tadinya 4 rakaat hanya dilakukan 2 rakaat. Tentu qasar ini boleh dilakukan dengan jamak dan boleh dilakukan tanpa jamak. Oke. Syaratnya yang pertama disebutkan di sini an yakuna safaruhu marhalatain. Safarnya itu atau perjalanan yang dia lakukan ini juga syarat untuk jamak itu tadi, untuk apabila alasannya adalah safar atau udurnya itu adalah safar, maka disyaratkan perjalanan yang akan dia lakukan. Perjalanan yang akan dia lakukan itu adalah perjalanan yang akan dia lakukan keluar daerahnya itu mencapai atau jarak antara daerahnya dan daerah tujuannya itu 85 kilo atau lebih. 85 kilo atau lebih. Oke, artinya kalau misalnya jarak antara daerahnya dan daerah tujuannya itu kurang dari 85 kilo, maka maka tidak boleh melakukan jamak dan juga tidak boleh melakukan qasar. Kemudian syarat yang kedua an yakuna mubahan. Safar atau perjalanan yang dia lakukan ini harus perjalanan yang bukan perjalanan haram. Perjalanan haram itu apa? Perjalanan yang dilakukan dengan niat untuk melakukan maksiat. Oke, perjalanan yang dilakukan dengan niat untuk maksiat. Orang yang melakukan perjalanan dengan niat untuk maksiat, misalnya untuk berjudi atau untuk jual beli barang yang haram seperti jual beli minuman keras dan lain sebagainya, maka orang yang perjalanannya tujuannya itu tidak boleh melakukan jamak ataupun qasar dan rukhsah safar yang lainnya. Kecuali kalau dia sudah tobat. Kalau misalnya dia tobat di tengah perjalanan, maka tinggal dilihat tempat dia tobat dan daerah tujuan. Kalau misalnya masih lebih dari 85 kilo, dia boleh jamak qasar, tapi kalau tidak lebih maka tidak boleh. Adapun orang yang tujuannya itu bukan haram, tapi di perjalanan dia melakukan sesuatu yang haram, itu boleh qasar karena tujuan safarnya bukan haram. Tapi kalau misalnya ada orang tujuan safarnya itu bukan untuk melakukan sesuatu yang haram, tetapi di tengah perjalanan dia merubah niat safarnya itu atau niat perjalanannya itu menjadi perjalanan untuk melakukan sesuatu yang haram, maka dia tidak boleh juga setelah merubah niat itu dia tidak boleh melakukan jamak qasar, dan apabila dia bertaubat maka dia boleh kembali melakukan jamak dan qasar. Kemudian syarat selanjutnya wal ilmu bi jawazil qasri. Orang yang melakukan qasar harus tahu bahwasanya dia posisinya boleh melakukan qasar. Kemudian selanjutnya wa niyatul qasri indal ihram. Kemudian berbeda dengan jamak takdim dan jamak takhir tadi. Kalau jamak takdim tadi niatnya boleh di tengah-tengah sholat yang pertama. Kalau jamak takhir itu niatnya di waktu pertama. Kalau qasar ini niatnya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian wa an takuna sholatu rubaiyah. Yang boleh di qasar itu hanya sholat wajib yang rakaatnya ada 4 rakaat. Selain itu seperti sholat subuh dan maghrib tidak boleh di qasar. Kemudian wa dawamus safar ila tamamiha. Kemudian udurnya itu masih ada. Udurnya itu masih ada sampai dia selesai sholat. Kalau misalnya udurnya hilang sebelum dia selesai sholat, misalnya dia sholat di kapal, kemudian kapalnya sudah bersandar di daerah yang dia akan bermukim di daerah tersebut, maka dia tidak boleh qasar. Maka walaupun tadi dia niat qasar, dia harus melanjutkan sholatnya menjadi 4 rakaat. Kemudian syarat selanjutnya apa? Wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Dia tidak boleh menjadi makmum orang yang sholat 4 rakaat. Tidak boleh menjadi makmum orang yang bukan orang yang sholat 4 rakaat. Tidak boleh menjadi makmum orang yang tidak sholat qasar. Walaupun itu imamnya adalah sholat Jumat ataupun sholat subuh. Tidak boleh kita sholat qasar di belakang orang yang sholat Jumat
atau sholat qasar di belakang orang yang sholat subuh karena mereka sedang tidak melakukan qasar. Jadi orang yang melakukan qasar imamnya cuma boleh orang yang melakukan qasar, tapi orang qasar makmumnya yang tidak qasar boleh. Oke, itu. Kemudian ada beberapa syarat yang belum disebutkan. Yang pertama, harus jelas tujuan safarnya itu ke daerah tertentu, bukan orang yang pergi tanpa tujuan. Oke, tanpa tujuan daerah tertentu. Oke, kalau misalnya orang pergi keluar daerahnya tanpa tujuan daerah tertentu, maka apa? Maka tidak boleh melakukan qasar. Kemudian juga tidak boleh melakukan ketika sholat ini, tidak boleh ada niat untuk apa? Untuk tidak qasar. Seperti misalnya niat untuk menjadikan sholatnya 4 rakaat saja, atau ragu apakah mau melanjutkan qasar atau jadi 4 rakaat. Itu apabila muncul niat itu di dalam sholat, maka otomatis dia harus niat qasarnya batal, sehingga dia harus melanjutkan sholatnya itu menjadi 4 rakaat. Kemudian juga syarat selanjutnya, safarnya itu adalah safar yang dengan tujuan yang benar, bukan hanya untuk sekedar, atau perjalanannya itu dengan perjalanan tujuan yang benar, bukan perjalanan yang hanya untuk melihat-lihat daerah lain. Itu kira-kira untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afu minkum.